Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, ada polling yang sudah kami blast di media sosial Instagram dan juga X. Kita akan bacakan terlebih dahulu yang di Instagram terkait dengan pertanyaan bagaimana cara mencegah joki skripsi menurut Anda. Pilihannya ada 3. Yang pertama, lulus bisa melalui praktik lapangan yang memilih 62% majority, kemudian publikasi ilmiah 28%, dan juga memiliki prestasi itu 11% yang memilih. Selain di Instagram ada juga blast yang kami unggah di X, pertanyaannya juga hampir mirip, bagaimana mencegah joki skripsi. Kita boleh tampilkan untuk yang di sosial media X. Yang pertama untuk yang A, lulus bisa melalui praktik lapangan, itu yang memilih juga cukup paling banyak. Kemudian ada publikasi ilmiah dan juga yang C itu memiliki prestasi paling rendah 15%. Jadi masih terbanyak adalah lulus bisa melalui praktik lapangan sebesar 50%. Kita akan bahas langsung bersama dengan, saya mau ke Prof. Nasih kalau begitu terlebih dahulu. Prof. Nasih, kalau pilihannya adalah lulus bisa melalui praktik lapangan, ujian lapangan begitu, apakah ini dianggap bisa jadi alternatif yang mampu menilai kemampuan mahasiswa secara komprehensif dibandingkan dengan skripsi? Oke, kalau di kita sebenarnya gini, jadi bukan prakteknya. Kalau prakteknya juga sudah kita lakukan dan itu menjadi bagian dari tadi investasi atau tugas yang memang harus mereka lakukan, kan. Kalau dari praktek menurut saya juga untuk sementara mungkin iya, tapi ingat Mas, dari industri kita itu juga sangat terbatas gitu kan. Jumlah mahasiswa kita nambah terus, mungkin setahun 2 tahun itu akan sangat bagus, tapi tahun kelima ke enam sudah saja itu akan menjadi tadi akan muncul lagi broker-broker yang akan menempatkan praktek kerja dan seterusnya. Kalau di kita yang pertama adalah praktek itu iya, tapi yang terpenting adalah bahwa tempat prakteknya memang harus pada sesuatu yang cukup layak. Bahkan kami sudah menggagas kita di samping soal prestasi dan lain-lain, kawan-kawan yang dalam tahun terakhir atau apapun namanya sudah mendapatkan sertifikat keahlian tertentu dari instansi yang memang punya reputasi bagus, misalnya melalui pelatihan atau apapun berkaitan dengan dunia pekerjaan, maka itu bisa kita anggap sebagai bagian dari dan atau pengganti skripsi. Dari skripsi bisa saja kemudian diganti nanti sertifikat bisa hasil magang, bisa hasil pelatihan, bisa hasil apa, tapi dari institusi yang memang cukup bernilai atau cukup bereputasi. Misalnya kawan-kawan dari keperawatan misalnya, kalau yang bersangkutan kemudian sudah mendapatkan sertifikat tertentu dari lembaga tertentu yang kemudian bisa ikut bekerja misalnya di Jepang, di Korea, di berbagai macam tempat karena sertifikasinya adalah internasional misalnya, maka yang bersangkutan kita pandang nggak perlu bikin skripsi. Jadi menurut saya tidak hanya dalam tanda kutip barangkali magang semata, tapi tetap aja harus ada indikator-indikator atau standarisasi berkaitan dengan magang itu seperti apa, kemudian keluarannya seperti apa. Tapi kami juga sangat-sangat setuju karena apa? Karena fokus di kita, salah satu tugas kita juga berkaitan dengan employability. Yang terpenting bagi kami adalah kawan-kawan mahasiswa lulusan kita itu sudah punya bekal yang cukup untuk kemudian nanti bisa bekerja di tempat-tempat yang memang sesuai dengan profesinya. Yang tidak kalah pentingnya tentu saja adalah tadi kita tekankan bahwa skripsi, kembali lagi bahwa kita itu terjebak pada mestinya skripsi itu bisa dibuat yang lebih rileks, yang lebih mudah, asal substansinya kemudian kena, itu menurut saya akan justru sangat-sangat bagus. Karena kami juga menilai skripsi yang ada itu terutama di S1 banyak juga yang kemudian mengambil misalnya studi kasus tertentu, bahas apa tertentu yang sesungguhnya itu juga bagian dari pengalaman yang bersangkutan untuk menilai. Nah, tentu akan sangat bagus kalau kemudian magang dan lain-lain tadi juga dibentuk dalam format laporan-laporan tertentu, menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang kemudian bahasanya nggak perlu, mohon maaf barangkali mahasiswa itu nggak perlu berpikir berkaitan dengan margin atas berapa, margin bawah berapa, margin kanan kiri berapa, gitu.
enjoy aja karya apapun. Jadi isi pun misalnya bisa dianggap sebagai sebuah skripsi, jadi cerpen pun menurut saya bisa Baik. dianggap sebagai skripsi, tapi tetap harus dalam format yang terlapor dan tertulis dengan sebaik-baiknya, karena itu bagian dari bagaimana dia mengkomunikasikan ide dan Ya. atau pengalamannya kepada masyarakat. Ada keleluasaan untuk bisa memilih jalur-jalur tadi, tapi satu catatan PR pentingnya adalah institusi atau tempat prakteknya juga harus yang memenuhi standar kelayakan begitu ya. Saya mau ke Bu Ina. Bu Ina, apakah kemudian tugas praktek lapangan atau ujian lisan itu juga bisa jadi alternatif pengganti skripsi yang levelnya bisa dikatakan sama? Ya, sebetulnya dari pihak universitas sendiri, saya sarankan mulai menentukan fokus ya, mau menjadi research based university atau mau menjadi University of Applied Sciences. Jadi kalau di luar negeri universitas itu sudah punya jati diri sendiri-sendiri. Ada yang memang mengkhususkan diri pada research based, ada juga yang terapan. Bukan politeknik ya, tapi universitas terapan. Tetap gelarnya sarjana, tapi sarjana terapan. Nah, ini salah satu kritikan saya juga untuk di Indonesia. Sudah menyebut sarjana terapan, kenapa masih dikasih huruf D gitu, D4. Jadi ini membuat persepsi masyarakat masih menganggap lebih rendah gitu ya. Sedangkan syarat untuk mengajar di universitas-universitas terapan di luar negeri memang harus praktisi atau sudah pernah menjadi praktisi gitu. Sehingga sebetulnya agak berbeda tugas-tugas yang diberikan karena tujuannya juga berbeda. Kalau ngelihat tadi data surveinya sejalan, seperti misalnya kayak di Belanda, universitas yang berbasis research itu jumlahnya hanya 14. 41 itu universitas yang terapan, Applied Science University itu Hogescholen ya, itu lebih banyak jumlahnya. Ya, begitu Mas Jason. Jadi dari pihak universitas dulu silahkan sebetulnya mulai menentukan mau ke arah mana sehingga tugasnya bisa disesuaikan. Karena memang ada bidang-bidang tertentu kita bukan menurunkan standar skripsi ya, tapi ada bidang tertentu yang memang itu research dan itu harus tetap syaratnya harus mendalam tinggi. Cuman kan tidak semua mahasiswa tadi diberi kesempatan untuk melakukan riset itu. Tapi bukan risetnya yang dipermudah begitu. Baik, katakan ada kampus atau universitas yang sudah menerapkan misalnya menelurkan lulusan-lulusan yang sarjana terapan, ada juga yang berfokus pada research begitu ya. Nah kalau untuk yang terapan ini apakah memang relevan dengan kondisi dan juga kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia misalnya? Apakah itu masih relevan begitu kalau kita bandingkan dengan luar negeri yang memang juga ujian lisan menjadi salah satu pertimbangan untuk lulusan di sana? Oh, sangat relevan. Jadi dua-duanya sebetulnya relevan. Di industri pun kita butuhkan bagian research and development. Katakanlah food science dan food technology gitu. Kalau di satu industri ini perbandingannya contohnya. Kalau food science kan lebih untuk research and development R&D. Misalnya satu perusahaan butuh 2 orang di sini. Tapi untuk diproduksinya food technology mereka butuh 15 orang gitu. Nah, jadi ada dua-duanya dibutuhkan, cuman secara porsinya. Makanya tadi kalau universitas di Belanda udah cukup menggambarkan juga, yang research base itu jumlahnya memang lebih sedikit. Sama juga halnya dengan di Swiss. Di Swiss itu lulusan SMA, 75% melanjutkan malah ke pendidikan vokasi, hanya 25% yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang berbasis research. Tapi mahasiswanya sendiri atau calon mahasiswa tidak boleh memilih sendiri karena kan gratis. Yang menentukan ya pemerintahnya karena ada ujiannya. Kalau memang nggak lolos ya memang harus mau gitu. Makanya masuk ke vokasi. Sementara saya memang memprofil tipe kepribadian siswa. Jadi dari hasil profil saya memang lebih dari 60%, bahkan sekitar 65-70% itu profil anak-anak memang profil doer. Jadi mereka lebih learning by doing, lebih banyak belajarnya, lebih efektif itu kalau melalui praktek gitu daripada misalnya unsur-unsur kimia gitu ya, NaCl, HCl. Kalau abstrak itu banyak anak yang tidak bisa menyerap. Tapi kalau dia langsung membuat skincare misalnya dari rumput laut Indonesia yang banyak banget. Nah, itu sebetulnya mereka lebih cepat menyerap ilmu kimianya. Begitu. Baik. Ke Prof Nasi lagi, Prof selama ini kalau misalnya ada yang ketahuan baik itu mahasiswa yang menggunakan joki skripsi ataupun para pendidik dosen yang menggunakan joki juga untuk karya ilmiahnya, tindakan dari kampus selama ini seperti apa? Karena ada undang-undangnya sebenarnya. Ya, jadi jangankan yang berkaitan dengan tugas akhir dan joki. Kalau di kampus yang pertama tentu semua perguruan tinggi punya SK rektor berkaitan dengan anti plagiasi. Yang kedua adalah tata cara dan etika berkehidupan di kampus itu pasti ada. Termasuk dalamnya adalah
bukan hanya di tugas akhir. Kalau di UNER sudah sangat-sangat lama, udah puluhan tahun. Orang yang nyontek pekerjaan temannya di depannya aja itu kita gugurkan mata kuliah itu. Kalau dia kemudian ngerpek, dalam arti ngerpek itu bawa dari rumah, karena kita anggap ini kejahatan yang direncanakan, gitu, maka gugurlah seluruh mata kuliah dalam semester itu. Itu bagian dari penalti yang kita berikan. Nah, termasuk dalamnya nanti kalau terbukti yang bersangkutan ternyata memberikan informasi palsu berkaitan dengan tugas akhir atau skripsi, karena tadi dari publis ada laporan bahwa ini itu, dan kemudian kita selidiki betul bahwa itu bukan karya yang bersangkutan sendiri, maka berarti tugas akhirnya ya kita cabut kembali, dan itu berarti yang bersangkutan dianggap belum selesai melaksanakan tugas atau pendidikannya. Termasuk di dunia akademik, di kawan-kawan dosen, ilmuwan yang melakukan publikasi tidak pada itu ya, kita punya komite audit, kita punya komite etik, kita punya dewan etik, semua nanti akan diselidiki di sana, sehingga kami akan sangat senang sekali di masyarakat kalau ada indikasi bahwa si A melakukan A, B, C dilaporkan pada kami, dan kami sangat terbuka untuk bisa memproses itu agar tadi ada pembelajaran bersamanya. Sanksinya pasti ada lah gitu, jadi itu pasti itu. Ya. Baik, digugurkan begitu mulai dari yang nyerpek bahkan sampai dengan plagiarisme begitu. Terakhir ke Bu Ina, apakah Anda melihat kalau di UNER tadi langsung tegas rektornya bilang langsung digugurkan. Tapi kalau melihat fenomena yang ada di universitas baik itu negeri dan swasta saat ini di Indonesia, apakah juga masih banyak sebenarnya melakukan pembiaran terhadap mereka-mereka yang menggunakan jalur joki untuk lulus lewat alternatif skripsi? Betul Mas Jason, selama ini masih banyak pembiaran, dan juga seharusnya penindakannya tidak hanya secara akademis seperti tadi Mas Jason katakan, sudah ada undang-undangnya. Berarti kan memang bisa dipidanakan, bahkan di dalam undang-undang Sisdiknas itu sendiri. Jadi penjara maksimal 2 tahun. Jadi menurut saya untuk jangka pendek perlu sekali penindakan tegas, harus ada contoh memberikan efek jerah, shock treatment. Cuman mungkin pertama yang harus dari atas dulu nih, karena itu sebagai dan percontohan begitu. Jadi mungkin kalau bisa dari Kemendikbudristek membentuk tim investigasi, BPK, KPK semua turun tangan, karena ini penting ya, karena mental bangsa kita untuk tadi yang disebutkan Abigail untuk generasi emas 2045. Jadi follow the money gitu kalau memang ada perjokian ini. Kalau bisa juga dari Prof Nasih, dari Forum Rektor itu mengundang tim investigasi tadi, mulailah dari saya, mulailah dari kami, dari Forum Rektor, karena ini forum tertinggi simbol institusi pendidikan. Jadi dari sini dulu, kemudian dari pihak media coba ditagih gitu ya habis itu. Jangan sampai kan yang dari tahun ke tahun sudah diberitakan, tapi setelah itu membentuk satgas, tapi tidak ada beritanya, tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kami tunggu dari Forum Rektor setelah diperiksa tim investigasi untuk membuat statement. Jadi kami sudah menyatakan bahwa di dalam ini kami para rektor itu sudah terbukti bersih. Itu menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali ke dunia pendidikan. Kemudian yang kedua masalah rekrutmen pejabat-pejabat strategis, kalau bisa tidak mengedepankan hanya sekedar nilai saja, sehingga orang-orang berusaha mendapatkan nilai menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga, kalau untuk jangka panjangnya, karena ini pendidikan karakter, pendidikan mental itu dari bawah ya. Jadi it takes a village to raise a child. Jadi butuh satu kampung untuk mendidik gitu. Jadi tidak hanya tugas profesor, kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga yang paling penting sekolah-sekolah universitas pencetak calon pendidik. Baik itu mulai dari pendidikan anak usia dini PAUD. Karena pendidikan karakter dimulai di sana. Baik, kita harapkan semoga tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswa yang punya mentalitas untuk hanya sekedar lampaui skor begitu atau sekedar lulus, tapi juga punya mentalitas untuk benar-benar ingin mengetahui basis keilmuannya. Terima kasih Ibu Ina Lim, pemerhati pendidikan dan juga Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Muhammad Nasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.